Halo semuanya, kali ini Dekofish mau bicara tentang apakah air sungai bisa untuk akuarium atau paling tidak untuk kolam kecil yang berisi ikan-ikan hias. Nah, di sini saya akan kupas tuntas, padat berisi. Yang pertama, tentu kita bicara tentang kekurangan atau risikonya. Lalu kedua, kita akan bicara tentang kelebihannya. Ketiga, kita akan bicara tentang kesimpulan. Nah, risikonya dulu nih. Risikonya adalah takutnya sumber airnya itu walaupun kelihatan bening, bagus, continue, tetapi mungkin saja tercemar. Tercemarnya dari mana? Nah, bisa aja dari limbah rumah tangga yang tidak kelihatan, dari rinso gitu ya, dari rinso ibu-ibu mencuci piring. Itu kan bisa, kalau udah jaraknya berapa puluh meter dari jarak cuci piring ke kolam atau ke akuarium, maka airnya kelihatan jernih, busa-busanya tidak kelihatan lagi. Lalu risiko yang lain adalah kalau musim kemarau. Kalau musim kemarau artinya sungai yang tadinya kelihatan tidak akan berhenti-berhenti, debit airnya tinggi, tahu-taunya habis dalam sekejap dan berbulan-bulan. Nah, ini kan sangat merugikan ya. Lalu risiko selanjutnya adalah kalau ada orang iseng atau mungkin bocah iseng memasukin sesuatu gitu ya, entah buang baterai dalam jumlah yang banyak atau aki dalam jumlah yang 1 atau 2 aki atau yang lainnya ya. Ini kan berisiko, atau buang kotoran, atau ada tikus mati atau binatang yang lain mati. Nah, ini sangat berisiko. Oke, sebelum kita lanjut, yang belum subscribe silahkan di subscribe ya. Kalian hebat, kalian luar biasa. Oke, kita sekarang bicara tentang kelebihan. Yang pertama adalah kelebihannya, kita nggak capek ganti air karena air masuk secara otomatis. Kita nggak perlu pompa-pompa, atau kalaupun pompa paling sebentar, hanya untuk menaikkan dari bawah ke atas. Nggak perlu pakai sumur bor, nggak perlu bayar pump ya, air pump, karena air pump pun banyak mengandung kaporit yang berbahaya untuk ikan. Lalu yang kelebihan lainnya adalah asli, airnya asli dari alam, jadi mengandung banyak mineral yang dibutuhkan untuk pertumbuhan ikan secara maksimal. Lalu kelebihan lainnya adalah pH air. Kalau yang airnya dari sungai itu pH-nya itu normal, otomatis bagus kalau normal ya. Nah, sekarang kesimpulannya, bisa nggak air sungai itu dipakai atau tidak? Itu tergantung. Kita melihat dulu sungainya seperti apa. Nah, kalau untuk kolam yang besar, memang saya anjurkan pakai air sungai ya, karena kolam yang besar juga tidak mungkin pakai sumur bor. Lalu kesimpulan selanjutnya adalah kalau kita pakai untuk akuarium atau untuk kolam kecil boleh, tetapi kita selalu pantau, dan sebaiknya sumber air itu tidak terlalu dekat dengan rumah-rumah penduduk. Nah, kalau pakai akuarium kecil atau sedang, lalu ikannya ikan yang kuat, jarang ganti air, mungkin sebaiknya ya pakai sumur bor aja, air sumur bor yang bukan dari sungai, karena akan lebih tenang kitanya, jadi kita nggak terganggu dengan pikiran kita terganggu nanti ya.
karena banyak risikonya. Oke, terima kasih, sampai ketemu di video-video lainnya, semoga bermanfaat.